Halo, jumpa lagi dengan channel Media Pembelajaran Seni. Kali ini akan kami sampaikan materi seni budaya kelas 7 semester 2, yaitu membuat ragam hias bahan alam. Di ini kami lengkapi dengan ulangan harian kelas 7, sehingga bisa digunakan untuk mengambil nilai dari para siswa, juga bisa digunakan untuk latihan siswa. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi seni budaya kelas 7 semester 6 KD 3.4, memahami prosedur penerapan ragam hias bahan alam. Video ini dilengkapi dengan materi ulangan harian. Kompetensi dasar 3.4, memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam. Keterampilannya membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan alam. Ini ulangan harian. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan ragam hias bahan alam dengan benar. Yang kedua, setelah pembelajaran ini siswa dapat menyebutkan jenis-jenis penerapan ragam hias pada kayu dengan benar. Setelah pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan peralatan yang dibutuhkan dalam membuat ragam hias. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan teknik-teknik pembuatan ragam hias. Materi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua, contoh penerapan ragam hias. Yang ketiga, teknik-teknik penerapan ragam hias. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Deskripsinya, alam yang kaya telah memberikan inspirasi kepada masyarakat kita untuk berkreatif memanfaatkan kayu yang semula hanya untuk bahan bangunan. Bahan kayu bakar bisa dibuat menjadi hiasan yang menarik dan berkreasi seni tinggi. Pada mulanya kayu hanya digunakan untuk membuat perabot rumah tangga, kursi, lemari, dan bahan bangunan. Hingga akhirnya perabot kayu atau bahan bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias sehingga bernilai lebih tinggi dan menjadi indah. Contohnya meja, kursi. Motif ragam hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris ataupun gabungan dari motif-motif tersebut. Penerapan ragam hias pada kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar atau gabungan keduanya. Perhatikan gambar itu contohnya. Kemudian fungsi atau gunanya ragam hias, yang pertama mencukupi kebutuhan hidup, untuk bangunan, untuk kebutuhan yang lain. Yang kedua untuk nilai seni, estetika, keindahan. Yang kedua untuk motif-motif tertentu, percayaan adat, kemudian upacara-upacara adat, dan sebagainya. Kemudian berikutnya contoh penerapan ragam hias. Penerapannya bagaimana, seperti apa? Yang pertama, ragam hias flora. Yang kedua, ragam hias fauna. Yang ketiga, ragam hias figuratif. Yang keempat, ragam hias geometris. Mari kita ikuti penjelasannya. Yang pertama, ragam hias flora. Ragam hias flora adalah ragam hias yang motifnya
berasal dari flora atau tumbuhan. Motif-motif ini banyak sekali seperti di batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, kain bordir, atau di macam-macam bangunan juga ada motif flora. Kemudian motif fauna, yaitu ragam hias yang motifnya hewan. Ragam hias ini tapi sudah mengalami perubahan bentuk. Motif ragam hias fauna dapat dijumpai dari hasil batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal, misalnya komodo di Nusa Tenggara Timur, kemudian gajah di Lampung. Motif ragam hias di Indonesia fauna ini banyak terdapat di Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan tempat yang lain. Coba perhatikan contoh gambarnya ini. Ini adalah ragam hias fauna. Ada burung, ada gajah, ada motif-motif yang lainnya. Ini adalah di batiknya. Nah, hewan-hewan fauna. Yang ketiga, ragam hias figuratif, yaitu ragam hias yang meniru manusia tapi sudah mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif ada di tekstil, ada di gambar, lukisan. Contohnya ini ragam hias figuratif, contoh dari manusia. Kemudian yang keempat, ragam hias geometris. Geometris adalah motif yang dibangun bentuk-bentuk geometris tapi sudah digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Contohnya ini ada motif kawung, ada motif lingkaran, ada motif segi empat, dan sebagainya. Teknik penerapan ragam hias pada kayu. Seni ukir sudah ada sejak zaman pra-aksara, yaitu pada zaman batu muda. Pada zaman itu manusia sudah mengenal perkakas untuk dijadikan sebagai ragam hias. Menurut jenis ukiran, ragam hias dibagi menjadi yang pertama ukiran tembus, yang kedua ukiran rendah, yang ketiga ukiran tinggi, dan yang keempat ukiran utuh. Ini adalah bentuk-bentuk jenis-jenis ukiran dalam ragam hias. Kemudian penerapan ragam hias dalam pembuatannya. Yang pertama mengukir, yang kedua menggambar, yang ketiga gabungan mengukir dan menggambar. Jadi digambar dulu baru diukir. Kemudian berikutnya kita pelajari tentang alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Yang pertama adalah tatah atau pahat. Pahat banyak macamnya ya, ada lurus, gunakan untuk memahat yang lurus. Kemudian yang kedua adalah ganden atau palu yang terbuat dari kayu. Pahat adalah bahan yang terbuat dari besi yang digunakan untuk mengukir kayu, bambu, atau batu yang memiliki jenis pahatan yang berbeda-beda ya. Pahat lurus tadi ada pahat siku, ada pahat pongot, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke macam-macam pahat. Yang pertama adalah pahat kuku atau pahat penyiku. Yang kedua pahat lurus atau pahat penyilat. Yang ketiga pahat lengkung atau setengah bulatan atau pahat kol. Yang ketiga pahat miring atau pahat pongot. Nah, sekarang pahat penyiku. Pahat penyiku identik dengan pahat bagian ujungnya yang melengkung sesuai dengan fungsinya untuk mahat-mahat, bagian yang melengkung, bagian yang melingkar untuk tembung, cekung, ikal, dan sebagainya.
pahat nyilat adalah pahat yang bentuknya lurus, yang fungsinya untuk mengukur bagian-bagian yang lurus. Yang ketiga adalah pahat kol, adalah pahat yang identik dengan jenis pahat panggung, yang bagian ujungnya untuk cekungan. Mata pahat kol berbentuk panggung. Kemudian berikutnya pahat pongot, yaitu pahat yang bentuknya menyudut ke kiri dan ke kanan, berfungsi untuk membersihkan sudut-sudut pada ukiran atau kehalusan ukiran tergantung pada pongot ini. Teknik pembuatan ukiran kayu yang pertama adalah mengerik. Kalian sudah tahu ya, mengerik, kerik. Teknik ini adalah teknik yang paling tua, sederhana dalam memahat kayu. Pahat kayu yang sudah terampil dapat menggunakan pisau ini ukuran kecil untuk memperjelas detailnya. Yang kedua adalah pembakaran kayu. Ini sering dilihat di mebel-mebel yang sekarang dibakar untuk menampakkan, menghitamkan di bagian ukiran sehingga memperjelas kesan tampak lebih hidup. Dibakar pakai semprotan itu ya, seperti mesin las itu, pembakaran kayu. Yang berikutnya teknik carving. Carving itu adalah teknik memotong pada bagian datar dari kayu untuk membuat ukiran agar tambah menjadi 3 dimensi. Dalam ukuran relief, pengrajin pada kayu membuat gambar terlebih dahulu, kemudian mengukirnya seperti dalam membuat relief. Kemudian sheep carving. Sheep carving ini adalah potongan-potongan yang lebih besar dalam pekerjaan seperti tunggul kayu atau pohon, akar-akar pohon yang menggunakan kapak dan pahat. Kemudian prosedur melukis pada bahan kayu. Yang pertama, menyiapkan alat menggambar ragam hias ukiran, menyiapkan bahan menggambar, kemudian memilih bentuk ragam hias sesuai objek karya, kemudian membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu, kemudian memberikan warna pada hasil gambar. Inilah materi kita pada hari ini, membuat ragam hias bahan alam yang terbuat dari bahan kayu. Terima kasih. Ini video ini saya tambahin link untuk ulangan harian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.